Ibu Nada. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk melakukan observasi di kelas TIK Anda hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin memahami lebih jauh tentang rencana pembelajaran Anda. Apakah Anda bisa menceritakan bagaimana akan mengerahkan pembelajaran Google Slide yang berpusat pada siswa? Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Terima kasih juga sudah bersedia mengobservasi kelas saya hari ini. Jadi hari ini saya akan belajar Google Slide itu dengan berpusat pada siswa. Jadi saya akan memberikan mereka kebebasan untuk memilih cara belajar mereka. Jadi ada yang menggunakan fokus pada desain, ada yang menggunakan konten teks, dan juga menggunakan multimedia. Jadi tujuannya agar siswa lebih terlibat sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Pendekatan yang sangat bagus. Saya juga mendengar bahwa Anda ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran hari ini? Ya, jadi saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Jadi ada yang kelompok berfokus pada desain, ada juga kelompok yang menulis konten, dan kelompok yang memilih atau mengedit gambar serta multimedia. Jadi saya juga akan memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin mencoba hal baru untuk bergabung di kelompok yang menantang bagi mereka. Jadi dengan cara ini setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dan tetap merasa tertantang. Oh iya, pendekatan berdiferensiasi ini sepertinya akan memberikan peluang yang baik kepada siswa untuk berkembang. Bagaimana Anda akan merencanakan untuk memasukkan aspek kompetensi sosial emosional dan juga dalam pembelajaran ini? Jadi saya berencana memulai dengan diskusi singkat tentang pentingnya kerjasama dan menghargai dalam kelompok. Jadi akan mengingatkan mereka untuk mendengarkan pendapat teman yang lain, menghargai perbedaan, dan berusaha menemukan solusi bersama. Jadi mendorong siswa juga untuk menunjukkan empati jika ada teman yang kesulitan dan memberikan dukungan positif selama proses belajar. Ide yang luar biasa. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk menilai atau memantau perkembangan sosial emosional siswa selama kegiatan ini? Nah, jadi saya akan mengamati bagaimana siswa berinteraksi di dalam kelompok, kemudian mencatat apakah mereka dapat bekerja sama dengan baik, bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik, dan bagaimana mereka memberikan serta menerima umpan balik dari teman-temannya. Jadi saya juga memberikan refleksi di akhir pembelajaran, di mana siswa dapat berbagi perasaan mereka tentang pengalaman kerja kelompok dan apa yang mereka pelajari selama pembelajaran dari aspek sosial emosional. Pendekatan yang sangat komprehensif. Saya akan memperhatikan semua aspek yang Anda sebutkan selama observasi ini. Nanti jika ada hal-hal yang perlu dikembangkan, saya akan berdiskusi lagi dengan Anda setelah kegiatan ini selesai. Terima kasih sudah berbagi rencana dengan sangat detail untuk kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas masukan dan dukungannya. Saya berharap observasi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Pembelajaran sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin hari ini? Ibu. Ya silakan.
Odin. Satunya siapa lagi? Warli. Warli mana? Sapi. Oke, Warli dan Warli. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang Google. Google Doc atau Google Dokumen. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aplikasi presentasi. Jadi, aplikasi presentasi itu kita menggunakan Google Slide. Jadi, pernah nggak kalian di guru-guru yang lain itu pas belajar itu membawa proyektor dan laptop, terus ada kabel, pernah ada di guru yang lain seperti ibu sekarang ini? Nah, kira-kira kenapa? Buat apa proyektor sama laptopnya? Buat apa? Buat apa? Buat menampilkan apa? Gambar. Selain gambar apa lagi yang ditampilkan oleh guru-guru yang lain? Oke, nah jadi guru-guru yang membawa proyektor, membawa laptop itu sebenarnya dia menampilkan materi. Nah, jadi menampilkan materinya menggunakan aplikasi presentasi. Jadi aplikasi presentasi itu banyak. Yang biasa dipakai adalah Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Nah, pada hari ini kita akan belajar menggunakan Google Slide. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengoperasikan aplikasi pembuat presentasi sederhana menggunakan Google Slide dengan baik setelah melakukan praktek langsung dalam pembuatan slide informasi. Nah, jadi hari ini kita akan berkelompok menggunakan mode problem-based learning. Jadi kalian akan diberikan LKPD, kita akan belajar bersama-sama memecahkan masalah. Sebelum itu kita materi dulu sedikit. Nah, jadi ada materi. Yang pertama ada aplikasi perkantoran. Nah, jadi aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi aplikasi yang kita pelajari kemarin dari Google Dokumen, terus sekarang Google Slide itu adalah aplikasi untuk memudahkan produktivitas dalam pekerjaan, khususnya menjadi seorang guru itu sangat perlu aplikasi ini. Dan juga bagi kalian itu juga sangat memudahkan untuk membuat tugas, apalagi kan kita di informatika pasti menggunakan aplikasi teknologi informatika. Jadi aplikasi perkantoran biasanya memiliki perangkat lunak pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan program presentasi. Nah, yang kemarin Google Dokumen itu termasuk perangkat lunak pengolah kata. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan program presentasi atau aplikasi presentasi. Jadi aplikasi Google Slide ini dia akan menampilkan presentasinya bebas gitu, tergantung apa yang kita mau buat. Misalnya ada sebuah kegiatan untuk mempresentasikan hasil kerja, nah, jadi isinya tentang hasil kerja si orang tersebut. Nah, selanjutnya karena kemarin sudah beberapa dijelaskan tentang Google Slide, jadi kita langsung aja ke pembagian kelompok. Kemarin kan juga sudah pembagian kelompok ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi LKPD-nya nanti akan dikirimkan melalui link saja di Google Drive. Jadi kalian bisa akses sendiri. Nah, jadi
tiap kelompok akan memecahkan masalahnya masing-masing. Nah, jadi identifikasi masalahnya adalah setiap siswa di kelas memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Di sekolah, Anda diminta untuk membuat slide presentasi tentang minat dan bakat masing-masing siswa. Nah, minat dan bakat ini kita persempit aja. Jadi minat bakatnya itu dalam mata pelajaran. Kemarin sudah memilihkan mata pelajaran yang diinginkan? Nah, sudah. Karena sudah, kelompoknya juga sudah siap, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 boleh ke sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 2 di tengah sini. Kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7 di belakang. Judulnya ini buat judul. Boleh di bawahnya nama kelompok. Kalian kelompok berapa? Atau kelompoknya sesuai dengan mata pelajarannya aja. Kelompok IPA, kan judulnya beda-beda ya. Kelompok IPA sama itu misalnya kelompok 1 kemarin tentang planet, boleh tulis planet. Oke. Terus kelompok berapa? Kelompok IPA, misalnya tulis namanya siapa-siapa aja, silakan ditulis. Nah, kalau ingin menambah slide, ini di atas ada tanda tambah. Coba perhatikan. Ada tanda tambah, silakan klik. Nah, nanti slide-nya akan bertambah. Jadi silakan tambah. Jika sudah, coba yang mana? Jika sudah menambah slide, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang bersama siswa pelajar Pancasila membangun insanan cendekia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bertakwa kepada Tuhan, bergerak berwawasan lingkungan. SMPN 1 Batu Ampar mewujudkan merdeka belajar, berpikir kritis, bekerja dengan berkolaboratif, berkarya kreatif, efektif komunikatif. Bangkit dan jaya sekolahku, semangat untuk meraih prestasi, berdoa selalu pada Ilahi, harumkan nama bangsa dan negeri. Berdoa selalu pada Ilahi, harumkan nama bangsa dan negeri. Bertakwa kepada Tuhan, bergerak berwawasan lingkungan. SMPN 1 Batu Ampar mewujudkan merdeka belajar, berpikir kritis, bekerja dengan berkolaboratif, berkarya. karena suara gamelan dan tarian ganjil sangat menyenangkan. Seni itu banyak di mana-mana, seperti tarian Jawa, Banjar, Dayak, Bali, dan lain-lain. Selain menarik, juga banyak atraksi seperti tari piring. Tari piring adalah tarian khas Sumatera Barat yang menarik kelihatan. Tadi kan kita sudah berdiskusi. Kalian membuat presentasi masing-masing, terus ada perwakilan kelompoknya yang presentasi. Jadi di kegiatan tersebut biasanya kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Jadi kan hari ini kita sudah menggunakan Chromebook, membuat Google Slide. Jadi ibu harap dari praktek kita hari ini kalian bisa menggunakan teknologi ini sebaik mungkin. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Google Slide, menggunakan Chromebook,
mengerjakan tugas-tugas di mata pelajaran yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan selanjutnya mengenai materi Google Spreadsheet atau aplikasi pengolah lembar kerja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukup sampai di sini. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nada. Tadi saya sudah memasuki kelas Ibu dan Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi kelas. Sebelum kita mulai diskusi, saya ingin mendengar dari Anda apa tujuan yang Anda ingin capai dalam pembelajaran TIK dengan materi Google Slide yang berpusat pada siswa ini. Tujuan utama saya adalah membuat siswa lebih mandiri dalam menggunakan Google Slide. Jadi dengan pendekatan yang berpusat pada siswa ini, jadi saya juga ingin mereka bekerja secara kolaboratif, secara berkelompok dengan baik dan mampu mengembangkan keterampilan sosial emosional selama bekerja dalam kelompok. Ya, itu tujuan yang sangat baik. Mari kita merefleksikan apa yang terjadi di kelas tadi. Apa yang Anda rasakan saat melihat bagaimana siswa berinteraksi dalam kelompok mereka? Jadi saat pembelajaran tadi saya merasa cukup senang, banyak antusiasme peserta didik karena kan menggunakan buku, menggunakan Google Slide. Jadi siswa ketika mereka bisa memilih kelompok sesuai dengan mereka, jadi mereka sangat antusias. Jadi namun mereka juga ada beberapa siswa yang terlihat kurang percaya diri ketika mereka mencoba hal-hal yang mungkin di luar zona nyaman mereka. Menarik sekali. Apa kira-kira faktor yang membuat sebagian siswa kurang percaya diri ketika mencoba hal yang baru di kelompok tersebut? Adakah pendekatan lain yang mungkin mendukung mereka dalam menghadapi tantangan ini? Mungkin mereka merasa kurang yakin karena belum sepenuhnya menguasai keterampilan itu. Jadi karena itu juga di kelompok yang baru, jadi mungkin dia masih kurang percaya diri. Jadi saya perlu memberi mereka lebih banyak arahan atau contoh langkah-langkah yang jelas agar mereka tidak merasa tersesat atau di luar dari itu. Baik, mari kita jabarkan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mendukung siswa-siswa tersebut. Bagaimana jika kita membuat panduan langkah-langkah sederhana atau video tutorial singkat yang bisa mereka lihat saat mereka merasa kesulitan. Selain itu, kita bisa melakukan sesi refleksi di tengah pembelajaran untuk membantu mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan memikirkan solusi bersama jika ada tantangan dalam kelompok. Saya setuju. Jadi ide panduan visual atau video tutorial ini sepertinya bisa membantu siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri. Jadi sesi refleksi juga bagus untuk mendorong mereka berbicara tentang perasaan mereka dan belajar dari pengalaman. Sebagai langkah tindak lanjut, bagaimana jika kita tentukan waktu untuk membuat panduan visual tersebut bersama-sama dan merancang sesi refleksi yang bisa diterapkan di kelas berikutnya. Kita juga melibatkan siswa dalam proses ini agar mereka lebih merasa dilibatkan di dalam mengambil keputusan. Itu ide yang luar biasa. Jadi saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak untuk mengembangkan strategi ini. Jadi saya yakin pendekatan ini akan membantu siswa lebih terarah dan percaya diri dalam belajar. Bagus. Saya sangat menghargai antusias Anda untuk mencoba strategi baru. Saya yakin dengan dukungan Anda, siswa akan semakin berkembang, baik dari segi keterampilan maupun kompetensi sosial emosional mereka. Terima kasih banyak atas keterbukaan Anda dalam diskusi ini. Saya sangat mengapresiasi usaha Anda dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi dan juga mendukung pengembangan sosial emosional siswa. Saya yakin langkah-langkah yang akan kita susun bersama akan memberikan dampak positif yang besar bagi siswa kita. Terima kasih juga Bapak dukungan dan bimbingannya. Jadi saya merasa lebih percaya diri dengan rencana
bagaimana pembelajaran tindak lanjut ini dan tidak sabar untuk menerapkannya nanti di kelas.